rumput Stadion GBK. Yang jelas-jelas dirugikan adalah timnas Indonesia. Jika ada resiko ketika stadion itu digunakan, Indonesia akan bertanding dengan Irak bulan Juni. Di tengah gegap gempitanya pertandingan antara Indonesia melawan Vietnam dalam kelanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Indonesia mencatatkan kemenangan dengan skor tipis 1-0, dihadiri sekitar 60.000 penonton pasang mata untuk menyaksikan langsung pertandingan yang maha penting ini. Bisa jadi juga ada jutaan pecinta sepak bola Indonesia yang melihat dari layar kaca. Ada satu yang tidak enak dipandang mata. Mungkin juga semua pecinta fans timnas garis keras sudah tahu itu. Yang tidak mengenakan itu adalah rumput Stadion GBK. Bisa jadi kalau disurvei ya, 100 orang ditanya, apakah rumput Stadion GBK saat pertandingan Indonesia melawan Vietnam ini layak digunakan? Bisa jadi 100-100-nya akan mengatakan rumputnya tidak layak. Lalu pertanyaannya, siapa yang dirugikan? Dan apa yang harus dilakukan? Kita simak ulasannya berikut ini. Pertama, yang jelas-jelas dirugikan adalah timnas Indonesia. Dengan adanya struktur rumput yang tidak rata, ya, bisa jadi tidak ratanya itu disebabkan karena underground tanahnya, atau ya kalau kita melihat secara sekilas sih banyak tambal sulam, ya, banyak tambal sulam yang menyebabkan kotak-kotak dan sebagian juga rumputnya baru sedikit tumbuh dan sebagainya. Kita juga melihat sekilas tinggi rumput tidak sama, struktur tanah tidak sama, banyak tambal sulam, terus kemudian tinggi rumput tidak sama. Jelas secara efektivitas permainan timnas terganggu. Aliran bola, terutama passing-passing bawah, itu tidak akan semulus jika memang kualitas rumputnya sangat bagus. Ya, kemudian jika ada long pass, antisipasi dan kontrol itu agak susah dilakukan. Dan ini sangat merugikan timnas. Saya cuma membayangkan saja jika pada pertandingan antara Indonesia melawan Vietnam kemarin ada situasi di mana karena faktor tidak ratanya rumput itu menyebabkan salah antisipasi penjaga gawang timnas dan berakhir gol dan berujung pada kekalahan timnas, pasti jutaan masyarakat akan menghujat pengelola GBK. Untung saja itu tidak terjadi. Untung saja itu tidak terjadi. Maka ya masih terlindungi oleh kemenangan timnas lah ya. Dan ya ini tentu saja timnas dirugikan. Kedua, yang dirugikan adalah supporter dan masyarakat Indonesia. Kenapa? Ya karena sebagai pecinta sepak bola Indonesia, mereka atau kita semua mengharapkan bahwa stadion yang kita banggakan bersama dengan segala macam kemegahan dan infrastrukturnya setelah direnovasi, ya ini menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Dan ketika kita menikmati, ya, kita menikmati saat Indonesia bermain di GBK, ya idealnya kita katakan, idealnya rumputnya harus keren agar mata kita saat kita melihat pertandingan baik secara langsung di stadion maupun lewat layar kaca itu juga menikmati pertandingan tersebut. Karena kalau kita lihat, kalau saya lihat di Wikipedia, pemilik GBK ini adalah negara, ya, pemerintah dalam hal ini. Ya, pemerintah asumsinya lah, asumsi bodohnya, pemerintah membangun stadion GBK ini menggunakan
dana pajak. Dana pajak dihasilkan dari pungutan dari masyarakat atau rakyat Indonesia. Artinya pemilik sebenarnya GBK ini adalah masyarakat Indonesia. Dan ketika, ya kalau yang di dekat-dekat stadion mungkin kalau memanfaatkan bisa jadi dengan cara olahraga rutin di sekitar GBK dan sebagainya. Akan tetapi orang-orang yang jauh dari stadion ini kan nggak mungkin menggunakan secara langsung. Yang bisa dinikmati apa? Ya saat timnas main, dan ketika main di GBK, kita semua akan bisa menikmati stadion GBK ini dengan cara ya melihat kemegahannya, rumputnya yang keren, kemudian timnas bermain bagus. Ini akan menjadi kebahagiaan, kebanggaan tersendiri bagi supporter utamanya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Nah, ini yang menjadi catatan bersama, ya. Pengelola Stadion GBK, kalau saya lihat di website di GBK, direkturnya adalah Pak Rahmadi Arif Kusumo. Ya, Pak Rahmadi, tolong jadikan ini perhatian khusus Pak Rahmadi. GBK ya utamanya digunakan olahraga, dan ketika digunakan olahraga salah satu olahraga yang paling difavoritkan masyarakat Indonesia adalah sepak bola. Dengan adanya energi yang besar dari PSSI untuk mengangkat sepak bola Indonesia ke kancah lebih tinggi, minimal dari Asia Tenggara menuju Asia, mohon dukungannya agar ini menjadi satu sebuah ekosistem yang saling mendukung, saling mensupport demi kepentingan sepak bola Indonesia. Terus kemudian juga di struktur bawahnya kalau saya melihat Pak David Prastian, Kepala Divisi Pembangunan dan Pemeliharaan. Ya, kalau dilihat dari jabatannya Kepala Divisi Pembangunan dan Pemeliharaan, pemeliharaannya mana? Pertanyaan bodohnya ya. Ya tanpa harus mengecilkan pekerjaannya, kinerjanya, akan tetapi ya ini patut dipertanyakan. Sebagai penanggung jawab kan proses iya, tapi output kan harus kita tagih ya. Dengan jabatan Kepala Divisi Pemeliharaan, ya kita tidak bisa melihat pemeliharaan yang oke, baik dari bersifat preventif maintenance, predictive maintenance, ataupun corrective maintenance. Ya. Dan di ujung operasionalnya ada Kepala Unit Bapak Bangun Didik Susantoro. Ya. Ini sebagai Kepala Unit Stadion Utama GBK. Kalau kita berbicara tentang pemeliharaan, maka ada 3 hal, yaitu preventif. Ya, preventif itu menyirami, memotong, ya artinya mencegah terjadinya rumput mati atau rusak, ya. Terus kemudian memberikan pupuk dan sebagainya. Nah, konteks yang kedua ini menarik, predictive maintenance. Apa itu predictive maintenance? Predictive maintenance adalah ketika seseorang itu sebagai penanggung jawab mampu memprediksi jika ada resiko ketika stadion itu digunakan. Taruhlah digunakan untuk kepentingan di luar olahraga, misalkan pertemuan akbar. Ya, di situ ada ratusan ribu orang datang ke dalam stadion, nginjak-nginjak stadion, terus kemudian ya memang dilapisi, entah itu karpet atau apalah namanya. Akan tetapi kan perlu dicek, perlu ditrialkan, perlu diprediksikan ya. Separah apa jika itu dilakukan. Ya. Kalau memang parah dan secara timeline-nya itu memang membutuhkan waktu yang lama dan mengorbankan kualitas rumput stadion, ya harus dikaji ulang. Iya, harus dikaji ulang apakah pertemuan itu diperbolehkan atau tidak. Dalam hal ini kemarin memang ya kita memasuki tahun pemilu, jelas beberapa agendanya kemarin dipakai atau disewa untuk kampanye. Tapi sebagai pengelola harusnya ini bisa menjadi ranah predictive maintenance-nya. Kalau predictive maintenance-nya tidak jago,
ya berujung pada kualitas rumput yang buruk dan nanti akan menyalahkan alam. Ya tidak ada hujan, ya rumputnya ini butuh waktu 4 bulan, 5 bulan untuk tumbuh. Ya ini tidak bisa instan gitu. Ya kalau memang itu semua tidak bisa instan, kenapa harus diresikokan? Itu pertanyaan selanjutnya. Terus kemudian yang ketiga dalam hal maintenance atau pemeliharaan ada korektif. Iya, memang nasi sudah menjadi bubur istilahnya. Rumput stadion sudah tidak bisa bagus gitu setelah dipakai beberapa agenda kampanye. Tapi yang menjadi menarik adalah korektifnya mau gimana? Itu. Korektifnya mau gimana? Ya kalau kita lihat hasil korektifnya kemarin ya kurang begitu maksimal karena satu, tanah masih kelihatan tidak rata. Terus yang kedua, tumbuhnya rumput tidak setara atau potongan rumputnya tidak setara. Yang ketiga, banyak tambal sulam yang sangat kelihatan oleh kasat mata. Itu terlihat di layar kaca. Kalau secara langsung pasti akan melihat lebih parah itu. Nah, maka pemangku kepentingan ini harus concern ya GBK idealnya dipakai olahraga lah ya, baru prioritas kedua, ketiga, keempat kita bicara konsep profitable dalam pengelolaan ini. Nah, yang menjadi menarik lagi, Indonesia akan bertanding dengan Irak bulan Juni. Ya. Di GBK juga, kalau misalkan PSSI memutuskan pertandingan itu nanti akan dilakukan di GBK. Maka ini masih ada waktu. Wahai bapak-bapak pengelola, ya, masih ada waktu Pak Direktur Utama, ya, Pak Kepala Divisi Pemeliharaan, terus kemudian Pak Kepala Unit, ya, yang utamanya mengelola Stadion Utama GBK, harus menjadi concern dan harus menjadi langkah yang cepat. Ya, kalau diperlukan teknologi, ya gunakan teknologi. Karena ini nanti bisa jadi pertandingan melawan Irak itu pertandingan yang maha penting. Sebut saja kita dalam hal terburuk. Saat Indonesia nanti bertandang ke Vietnam dan ternyata kalah, maka dua pertandingan antara di bulan Juni nanti sangat menentukan. Kalau itu terjadi dan stadion GBK masih sama buruknya seperti pada pertandingan Indonesia melawan Vietnam, saya tidak membayangkan permainan timnas Indonesia nanti seperti apa. Dan kalau itu terjadi dan ada hal-hal yang tidak diinginkan, maka ada potensi rumput GBK jadi kambing hitam. Dan kita semua ya sebagai pecinta sepak bola Indonesia tidak ingin menyalahkan rumput ya. Karena ya dalam 90 menit kan memang sebagus apapun rumput, seburuk apapun rumput, maka itu menjadi medan bersama. Kita ambil contoh misalkan nanti Indonesia melawan Irak di GBK. Ya ketika rumputnya jelek kan Irak juga menggunakan rumput yang jelek, timnas juga menggunakan rumput yang jelek, dan ketika itu terjadi hasil pertandingan yang tidak menguntungkan bagi Indonesia, ya mereka bermain di medan yang sama. Akan tetapi kan jauh lebih baik ya. Jauh lebih baik jika kualitas rumputnya bagus. Dengan adanya kualitas rumput yang bagus, maka ya kita semua akan menikmati pertandingan dan harapannya perjuangan Indonesia ini disupport dari semua stakeholder. Salah satunya adalah pengelola Gelora Bung Karno. Jadi catatannya bulan Juni nanti masih ada waktu, ini bulan Maret, April, Mei, Juni, 3 bulan ke depan rumput stadion kita tuntut bersama kualitasnya harus oke dan harus bagus, layak untuk digunakan pertandingan kalender FIFA, dan ini adalah menjaga marwah nama bangsa di kancah olahraga dunia internasional. Jangan sampai malu-maluin, jangan sampai mengecewakan masyarakat Indonesia karena kerja yang kurang maksimal di jajaran direksi dan operasional Gelora Bung Karno. Ya, kita nanti akan update berkaitan dengan timnas Indonesia, sepak bola Indonesia dan segala macam pendukungnya, pemain Indonesia
Liga Indonesia bersama saya Setia Uban. Thanks for watching.